Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hesti Septianita SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah penafsiran dan penemuan hukum kelas F. Di sini saya Farhan Aziz dengan NPM 211000230 akan menjelaskan mengenai analisis interpretasi dalam film Fracture. Baik, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kronologis kasus. Kasus ini berawal pada saat seorang laki-laki bernama Ted memergoki istrinya yang bernama Jennifer sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Letnan Robert Nunnally. Pada saat Jennifer pulang, Ted langsung menembak Jennifer menggunakan pistolnya. Saat itulah kasusnya bermula. Selama persidangan, jaksa penuntut umum yang dimana diwakili oleh seorang laki-laki yang bernama Willy, yang dimana Willy ini sudah banyak menangani kasus dan perhitungan kasus yang sukses ini yang ia tangani tersebut sudah mencapai 97%, sehingga ia ditunjuk untuk menangani kasus dari Ted ini. Willy dituntut untuk dapat memenangkan persidangan ini supaya ia dapat mempertahankan pekerjaannya tersebut di kantor firma hukum yang bernama Wooten Sims. Sebab kepolisian telah mengumpulkan barang bukti berupa sebuah pistol lengkap dengan sidik jari pelaku dan pengakuan tertulis dari sang pelaku, jaksa penuntut umum ini yaitu si Willy ini bersedia untuk menangani dari kasus Ted ini. Pada saat pembuktian yang dilakukan oleh Letnan Robert Nunnally, Ted merasa keberatan akan kesaksiannya tersebut sehingga membuat Robert marah dan menyerang Ted dalam persidangan tersebut yang membuat sang hakim harus menunda persidangan tersebut dan melanjutkannya pada persidangan berikutnya. Selepas persidangan pembuktian tersebut, sang hakim, Ted dan Willy berbincang di sebuah ruangan tertutup dan membahas terkait dengan keterangan saksi Robert tersebut, dan Ted mengakui bahwa ia lakukan percobaan pembunuhan terhadap Jennifer sebab memergoki Robert dengan Jennifer. Dan surat pengakuan tersebut ia tanda tangani sebab ia berada dalam bawah tekanan Robert untuk mengakuinya. Selama persidangan, Willy tidak dapat membuktikan barang bukti yang baru yang menunjukkan bahwa Ted lah yang telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Jennifer. Hingga pada akhirnya Ted pun menang dalam persidangan dan Ted dibebaskan dari segala tuduhan tanpa syarat. Melihat hal tersebut, Robert merasa frustasi hingga ia mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pistolnya. Ted menyadari bahwa istrinya tersebut, yaitu Jennifer, masih hidup dan kondisinya sedang kritis di rumah sakit. Maka Ted berencana untuk mengakhiri hidup istrinya tersebut dan Willy mengetahui hal tersebut, kemudian menahannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Willy pun pantang menyerah. Ia mempelajari kasus yang sedang ditanganinya tersebut dan menemukan fakta bahwa Ted lah yang memergoki Jennifer sedang berselingkuh dengan Robert di sebuah kamar hotel adalah bukan karena ingin memergokinya, namun Ted ingin mengetahui pistol apa yang digunakan oleh Robert. Ted mengakui bahwa Willy tahu semua gerak-gerik Ted yang membuat Ted kesal dan menyuruh Willy untuk keluar rumah. Namun saat Willy akan meninggalkan rumahnya Ted, Willy mengatakan bahwa ia akan memenjarakan Ted kembali sebab Willy telah menemukan barang bukti baru berupa penggunaan senjata api yang dipegang oleh Ted itu sebenarnya milik Robert, dan senjata api yang digunakan oleh Robert ini untuk menembak dirinya sendiri yaitu milik Ted yang baru dibeli 1 bulan yang lalu. Serta barang bukti berupa selongsong peluru yang tertanam di kepala Jennifer. Peluru tersebut dapat digunakan di persidangan setelah Jennifer meninggal dunia, dan Jennifer telah meninggal dunia sebab hidupnya telah diakhiri oleh suaminya sendiri yaitu Ted. Willy pun mengatakan bahwa yang Ted lakukan kepada istrinya tersebut yaitu dengan mengakhiri hidupnya adalah merupakan pembunuhan tingkat pertama hingga pada akhirnya Ted pun diseret kembali ke meja persidangan oleh Willy dengan kasus yang sama yaitu pembunuhan berencana. Norma hukum yang terdapat dalam film ini yaitu norma hukum pidana. Sebab Ted di awal film telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri yaitu Jennifer, dan pada akhir film diceritakan pula bahwa Ted telah mengakhiri hidup istrinya yang dimana pembunuhan tersebut masuk ke dalam pembunuhan tingkat pertama. Lalu, interpretasi dalam film Fracture ini saya mengambil dari 3 interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi restriktif, dan interpretasi autentik. Interpretasi adalah interpretasi yang
di mana seorang hakim akan menginterpretasikan bahwa sebuah sebuah kejadian atau peristiwa hukum harus menggunakan bahasa kaidah hukum yang berlaku, yaitu di mana surat pengakuan yang ditandatangani oleh Ted itu tidak berlaku dan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab Ted menandatanganinya tersebut berada dalam bawah tekanan. Hal ini yang menyebabkan Willy kalah langkah dan Ted bebas dari segala tuduhan tanpa syarat. Lalu ada interpretasi restriktif, di mana seorang hakim dan jaksa penuntut umum menggunakan penyempitan penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu interpretasi yang ketiga ada interpretasi autentik, di mana seorang hakim menilai bahwa kasus yang terjadi dalam film Fracture itu merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ted terhadap istrinya tersebut, yaitu Jennifer. Lalu ada analisis saya terhadap norma dalam interpretasi komparatif. Analisis saya terhadap norma hukum pidana dalam interpretasi komparatif atau interpretasi perbandingan adalah dapat dilihat dari persidangan yang dilakukan oleh negara common law system, seperti di Amerika Serikat, yang menggunakan keberadaan juri yang biasanya mempertimbangkan bukti dan kesaksian untuk menentukan pertanyaan tentang fakta. Dan pada persidangan hukum pidana negara negara civil law system atau seperti di Indonesia tidak menggunakan sistem juri dan biasanya hakimlah yang akan menentukan pertanyaan tentang faktanya tersebut dengan memberikan haknya kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.